Mina, tenda-tenda tempat para jemaah haji bermalam di Mina dan tempat wukuf mereka di Arafah, serta jamarat tempat melontar jumrah para jemaah haji Ula Wusta Aqabah, insyaallah akan kita lihat nanti. Cuman hanya melihat dari kejauhan saja. Kita tidak turun di Mina, kita tidak turun di jamarat, kita tidak turun di Muzdalifah, kita hanya turun di Jabal Rahmah saja. Tapi nanti kami lihat dulu situasi kondisi, apakah kita nanti berwudu di Masjidil Haram atau kita berwudu nanti di Ji'rana. Karena Ji'rana, tempat kita mengambil niat umroh yang kedua ini, itu padat orang nanti karena tempatnya kecil, WC-nya sedikit, sementara orang yang datang ke sana itu sangat banyak. Jadi kondisional nanti tentang pelaksanaan apakah kita nanti berwudu di Masjidil Haram atau kita berwudu di Ji'rana. Jadi tempat mikot bagi warga yang mukim yang tinggal di Mekah ini itu bisa di Ji'rana, bisa di Tanaim. Ada namanya Tanaim yang kita lalui kemarin waktu kita dari Jeddah. Itu Tanaim adalah salah satu tempat mengambil niat mikot. Jadi kalau solat itu tidak memiliki tempat khusus, dimanapun kita bisa solat. Di kebun kita bisa solat, di tepi pantai kita bisa solat, di hotel kita bisa solat, di rumah kita bisa solat, di masjid tentu yang lebih utama. Namun beda dengan ibadah haji, ibadah umroh ini, ada yang namanya mikot. Mikot makani. Mikot adalah tempat khusus yang kita pakai untuk mengambil niat. Kalau solat terserah mau di mana, mau di wilayah apapun kita solat, asal waktunya sudah masuk solat. Tapi berumrah tidak bisa asal-asal tempat, memiliki tempat khusus. Seperti kita niat mikot di atas pesawat kemarin, itu sejajar dengan Bukit Ya Lamlam. Ini kita sudah beberapa hari tinggal di Mekah, maka kita mengambil niat mikot di tempat sekitaran Mekah, dan insyaallah nama tempat yang akan kita kunjungi nanti, tempat mikotnya adalah Ji'rana. Diperkirakan kita akan mengambil niat mikot untuk umroh itu diperkirakan nanti menjelang zuhur. Kemungkinan kita akan zuhur di Masjid Ji'rana nanti. Nah, setelah itu kita pulang ke Masjidil Haram, kita makan siang, kemas-kemas barang, apakah nanti mau ditinggalkan atau dibawa. Kemudian setelah itu kita turun ke Masjidil Haram. Nanti kita lihat waktu yang pas untuk turun. Untuk besok, Bapak Ibu ya bunda yang dimuliakan Allah, Jumat kita free program, tidak ada program khusus. Jadi pagi sampai malamnya itu silakan beribadah sebanyak-banyaknya. Apalagi besok adalah Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Hari paling baik hari Jumat, bulan paling baik bulan Ramadan, Nabi paling baik Nabi Muhammad. Maka hari paling baik disebut Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Nabi paling baik Nabi kita Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya. Bulan paling baik bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Maka kita manfaatkan hari terbaik hari Jumat di tempat paling baik Masjidil Haram. Lakukan ibadah-ibadah terbaik. Apa ibadah terbaik, Ustaz? Apalagi kalau bukan solat. Kerjakan solat sebanyak-banyaknya. Besok Jumat mulai dari tahajud sampai syuruk, sampai duha, kemudian masuk zuhur asar, qabliyah ba'diyah, jangan sampai tinggal solat. Di Masjidil Haram, saya ulang lagi, tidak ada waktu terlarang untuk solat. Kapanpun kita bisa solat.
Lain kalau di kampung kita ada 5 waktu terlarang untuk solat, tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada larangan untuk solat. Solat sunat mutlak kapan saja. Punya solat sunat mutlak 2 rakaat karena Allah. Berdoa sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi manfaatkan waktu kita di hari terbaik Masjidil Haram nanti pada hari Jumat, dan insya Allah nanti kita karena hari Jumat maka kami berinisiatif. Sebetulnya program tahajud ini kita laksanakan di Madinah, tapi khusus untuk hari Jumat besok dini hari nanti kami tunggu Bapak Ibu jam 3 di lobi. Kami tunggu nanti jam 3 subuh atau jam 3 larut di lobi hotel Tower 2. Di situ kami tunggu. Siapa yang datang sampai jam 3, itulah nanti yang akan turun bersama kami untuk sholat tahajud berjamaah. Jadi nanti subuh, jam 3 subuh nanti, insya Allah kita akan melaksanakan tahajud berjamaah. Yang lewat jam 3, mohon maaf, ditinggal. Kita turun sama-sama nanti, kita cari tempat di pelataran, kita sholat berjamaah tahajud di situ. Setelah itu kita tazkiyatun nafs, nanti ada tausiah dari ustaz-ustaz kita insyaallah. Sekarang walhamdulillah wa syukurillah kita dibersamai oleh salah satu ustaz kita. Beliau ini lebih sering membawa jemaah. Kalau saya mah 3 kali setahun, kalau beliau 3 kali sebulan. Ustaz Azmi ini anak dari kakak kita, Kak Ilis. Beliau ini sedang kuliah melaksanakan tahap belajar beliau di salah satu kampus terbaik di dunia, kampus Islam terbaik dan tertua di dunia. Apa kira-kira Pak? Kairo. Maroko? Al-Azhar Kairo. Azhar Kairo. Ribuan tahun umurnya sudah, dan sudah banyak mencetak melahirkan ulama, baik ulama di tingkat dunia ataupun di tingkat negara-negara nasional. Salah satunya ustaz kita, guru kita, tuan guru kita yang menjadi ikon bukan lagi untuk Riau tapi untuk Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Syekh Abdul Samad Al-Madani. Kan beliau dari Medan itu, Tanjung Balai. Jadi mudah-mudahan, tapi tinggalnya di Riau. Jadi 2 huruf nama Medan dan nama Riau. Tinggal di Kampar. Mudah-mudahan banyak nanti anak cucu kita yang mengikuti jejak-jejak beliau. Kita mintalah sedikit nasihat. Ustaz, tolong kasih nasihatlah jemaah kita, tolong kasih tausiah baik tentang tazkiyatun nafs atau tentang sedikit tentang sirah tempat-tempat yang akan kita kunjungi nanti. Kepada Ustaz Azmi sudi kiranya memberikan sedikit, kalau tak bisa 15 menit, 30 menit pun jadilah. Tidur enggak? Pada beliau, ahlan wa sahlan, falyatafaddal mashkura. Ya, boleh apapun lah Ustaz. Apakah tentang kota Mekah ini, tabiat-tabiat penduduknya ini di sini seperti apa? Kenapa kok orang-orang sini? Sekali-sekali orang-orang tua kita ini jumpa sama antum. Cepat bang. Ini masih bujang nih Bapak Ibu. Mana tahu ada anak ceweknya boleh. Perkenalkanlah Ustaz dulu. Ustaz namanya siapa? Lahirnya tahun berapa? Umurnya sudah berapa? Di Mesir sudah berapa tahun? Emaknya siapa? Maka nanti menikahnya kapan targetnya? Berapa orang calon istrinya? Bagi yang ada anak ceweknya boleh. Beliau, Ustaz Azmi, kepada beliau kita silahkan. Atau tentang Mesir, apa beda Mesir dengan Saudi ini?
Apa karakter penduduknya bagaimana? Bahasanya seperti apa? Apakah sama Saudi dengan Mesir ini? Kok tidak sama bahasa antara bahasa yang dipelajari di sekolah dengan di Saudi ini? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nanti jelaskan oleh Ustaz. Dan kasihlah bekal sedikit. Ini kita sudah sampai ke Jabal Sur. Langsung Ustaz. Ini tentang Jabal Sur beliau. Ahlan. Kita turun Ustaz. Kita turun. Kita turun. Bukan si Azhar, si Ajmi. Benden Isa, sudah jumpa kau sama si Azhar nih. Sama Ajmi, ini Ajmi deh. Hai, bilang dulu Mi. Kampung Palembang. Wow, jemaah Jabal Sur. Enak dilihat di atas aja lah nengoknya. Di atas itu Jabal Sur. Disitulah dulu Nabi Muhammad. Aku tak pernah turun. Sini aja. Ya, setelah kita turun, kita di sini lebih kurang 20 menit. Kita kumpul dulu foto, habis itu kita dengarkan penjelasan tentang apa Mana sendalku bang? peristiwa yang pernah terjadi di bumi yang kita singgah ini. Jangan pala pakai, nanti yang pakai ihram. Paspor sih. Itu sayangnya. Apa Mak? Bilang Bu Ipa nanti mikot aja. Kayak mana mikotnya? Biar buka wani kita nih. Mau umroh dia pula malah tahu. Sayang. Mana lagi? Tuh, nasi tak lagi. Mana kau lagi? Lengkap salah. Ah, ya. Ah, itu. Mau kaya. Tah. Turun Nek. Nenek turun. Dari sini ya Dokat. Ayo. Kita menjelaskan Jabal Nur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jabal Nur sih bang. Ini Jabal Nur. Sur. Panas. Kota Mekah panas. Oh salah, yang gantengan jang si Ajmi. Opung Palembang. Inilah si Ajmi itu dah. Cucu paling gede Opung. Ini Azhar, ini tak ganteng Den. Ini anak si Ipa. Salam dulu sama Opung Palembang. Nah, assalamualaikum Opung. Asbu. Awas. Mobil. Ayah. Wih, yang nyangitan panas na. Sini bah, panas bah, sini. Kalau satu kamar kamu itu pada kamar. Iya. Ajaran ke laut lah. Saya diajarin tak mau pula itunya. Inilah guru abah ha. Lupa.
Udah. Bapak Ibu, rapat sini. Kak Rahman. Biar kita agak teduh sedikit. Iya, betul. Yang bapak sebelah kanan saya, ibu sebelah kiri. Sini laki-laki sini. Kami kiri. Mak kita dikasih yang panas. Harus sini. Ibu-ibu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah Jabal Sur atau bahasa kitanya Bukit Persembunyian. Persembunyian Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah. Karena keberadaan Rasulullah SAW tidak lagi aman di kota Mekah, maka beliau dengan terpaksa meninggalkan kota Mekah. Bukan berarti beliau tidak cinta kepada Mekah, tetapi demi tegaknya Islam beliau mencari tempat yang aman. Kita dengar penjelasan dari Ustaz kita, Ustaz Azmi. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz. Cek. Kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di Jabal apa namanya? Sur. Jadi Jabal Sur itu Bapak Ibu semuanya ada berada di atas ini. Ini sekitar tingginya 700 meter ke atas. Sedangkan Gua Hira itu yang Bapak Ibu lihat kemarin di waktu mau ke Taif, itu tingginya sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ini sekitar 700 lebih atau 750 meter di atas permukaan laut. Kemana? Maju dia. Oh ada. Maju. Maju nih. Gak apa-apa ya panas-panas. Tak apa lah. Insyaallah panas sehat. Masih jam 9. Orang Turki. Turkai. Orang Turki langsung tahu. Jadi Bapak Ibu semuanya secara singkat, Jabal Sur ini atau Gua Sur ini adalah tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, dahulu ada namanya Darun Nadwa. Itu bisa dibilang mereka membuat konferensi meja bundar. Barang siapa yang bisa bunuh Rasulullah, aku kasih imbalan. Nah, di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini bisnya agak geser sedikit ya. Cewek ini kan. Panas ini adalah panas pahala yang menjadikan kita nanti sehat ya. Amin. Jadikan kita sehat karena umrah itu memberikan kesehatan dan memperkaya rezeki. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu semua ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu, pada zaman kenabian, Rasulullah itu sudah tidak tahan dengan siksaan orang kafir Quraisy. Nah, oleh karena itu Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu membuat konferensi meja bundar. Barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Tadi dia suka. Seperti ini yang kita bawa dulu semua ya. Pinggir depan berdasarkan krim untuk tempat hilang. Mau maju dia kayak. Sana Mimi, sana, jangan ganggu kita. Pindah lagi. Iya. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kan? Iya. Ya, sini aman. Panas biar lagi. Ada. Haus itu ada jual es.
Oke, lanjut. Ini lagi. Ini lagi datang. Udah lanjut lah, cepatin. Jadi karena panas kita singkat saja. Jadi Bapak Ibu, udah sini aja. Udah sini aja. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi ini adalah tempat persembunyian Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itu mau pergi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu jalannya bukan ke arah sini, akan tetapi arah ke sana. Karena ini adalah bentuk siasat Rasulullah SAW supaya tidak dikejar orang kafir Quraisy. Nah, jadi Rasulullah arah ke Madinah itu sebenarnya ke sana. Sedangkan Rasulullah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril bahwasanya wahai Muhammad, pergi carilah salah satu gunung yang ada di dekat kota Mekkah supaya engkau terhindar dari kejaran kafir Quraisy. Yang hanya tahu Rasulullah itu pergi dari kota Mekkah menuju kota Madinah itu hanya Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada Abdullah bin Uqbah. Abdullah bin, dia adalah seorang penunjuk jalan. Dia adalah orang kafir Quraisy, tetapi dia sangat cinta kepada Rasulullah. Dia adalah penunjuk jalan Rasulullah. Kemudian ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu adalah seorang pengembala. Amir bin Fuhairah itu adalah seorang pengembala yang menuntun jalan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berjalan, maka yang menutup jejak kaki Rasulullah itu adalah kambing-kambingnya tadi, yang dikembalakan tadi supaya orang kafir Quraisy itu tidak tahu. Nah, jadi mereka di dalam itu Bapak Ibu semuanya ada dua orang. Yang pertama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Nah, dan di dalam sana sebenarnya kafir Quraisy itu sudah tahu. Akan tetapi ada salah satu hewan ciptaan Allah yaitu laba-laba membuat sarang laba-laba di depan pintu Gua Sur. Jabal Sur ini. Jadi ketika itu orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab bilang, nah, kalau seandainya ada orang di dalam ini, harusnya sarang laba-laba ini itu sudah hancur. Akan tetapi karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sarang laba-laba tadi tidak hancur. Nah, jadi mereka tidak percaya bahwasanya ada Rasulullah, ada orang di dalamnya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya ada namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah salah satu anak daripada Abu Bakar yang tukang antar makanan Rasulullah SAW 3 kali sehari. Jadi bayangkan bagaimana perempuan 3 kali naik turun ngasih makan ke atas. Nah, makanya kalau ada yang bilang perempuan tidak ada kontribusinya ke perjuangan Islam, kalau ada yang bilang perempuan tidak ada ikut dalam urusan penyebaran agama Islam, itu salah. Sementara Asma binti Abu Bakar 3 kali naik turun ke atas hanya untuk mengasihi atau memberi makan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Nah, bayangkan perempuan Bu, yang kita tahu bahwasanya perempuan itu jati dirinya lemah. Jalan dikit udah sesak napas, jalan dikit udah sesak, Ustaz, loyo, Ustaz ini capek segala macam. Tetapi Asma binti Abu Bakar bisa turun beberapa kali ke atas hanya untuk memberikan makan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ada tiga malam di atas. Nah, 3 malam mereka di atas. Kemudian setelah aman, mereka pergi menuju ke Madinah. Makanya di Madinah itu nanti ketika sampai di Masjid Quba, itulah kenapa pertama kali masjid yang pertama kali dibangun itu adalah Masjid Quba. Mungkin nanti ketika di Madinah akan kita bahas. Nah, bagaimana sambutan mereka, Tala'al Badru Alaina. Tala'al Badru Alaina itu ketika penyambutan Rasulullah SAW selamat dari kejaran kafir Quraisy menuju kota Madinah. Nah, di sana Rasulullah SAW disambut oleh kaum apa? Ansar atau Muhajirin. Nah, kalau orang Muhajirin itu orang penduduk Mekah, sedangkan Ansar itu adalah penduduk Madinah. Maka Rasulullah SAW itu disambut oleh penduduk Madinah. Begitu. Jadi Tala'al Badru Alaina. Nah, itu semuanya telah datang rembulan kami. Ketika Madinah itu bernama Yastrib, seketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, itu berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Itulah kenapa ketika kita di Madinah itu lebih tenang daripada di Mekah.
Nah, bahkan sekelas Rasulullah saja untuk mencari ketenangan itu ada di kota Madinah. Besok Bapak Ibu semua hari Sabtu insya Allah kita berangkat ke Madinah, itu akan merasakan tenangnya di Madinah. Kalau di sini di Masjidil Haram kita zikir sedikit, subhanallah, alhamdulillah, haji, jalan. Nah, udah nggak bisa. Pas tawaf, ditutup. Tutup pintu sana, buka pintu sini. Jadi di Makkah ini kurang tenang. Makanya banyak yang hilang yang gak ikut ziarah hari ini. Itu karena putaran-putaran tadi, lupa pintu keluar di mana. Itulah kenapa Madinah itu kotanya tenang. Dan itu adalah salah satu perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Nah, bukannya Rasulullah itu tak sayang kota Makkah. Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, Rabbi adakhilni mudakhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke kota Madinah dengan keadaan yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari kota Makkah ini dalam keadaan baik. Bukan dia tak sayang ke kota Makkah ini, tapi karena penduduknya yang jahat, Bapak Ibu semua. Makanya ketika Rasulullah pergi meninggalkan Kata si Ahmad, kota Makkah ini, capcer dulu kacamata Bang Imul. karena kami sangat membutuhkan. Dada dulu dia. Tapi karena Rasulullah itu mau dibunuh, maka dari itu Rasulullah harus mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke kota Madinah. Nah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, tugasnya apa? Menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Nah, seketika itu rumahnya itu sudah dikelilingi oleh kafir Quraisy, akan tetapi ada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengira bahwasanya Ali bin Abi Khairul Thalib Anwar udah berubah sama Bang Yaji. Jadi ada dalam surah Yasin yang berbunyi mereka menutup mata para kafir Quraisy. Abah di mana? Ini Abah. Mereka tidak melihat bahwasanya Rasulullah itu sebenarnya sudah keluar. Akan tetapi mata mereka Mana Abah kata Ria? Dada dulu. supaya mereka tidak tahu bahwa Dada. Rasulullah SAW telah keluar. Kami memwikol panasan. Untuk keluar. Nah, setelah keluar mereka bermalam 3 malam di atas. Dah. Bapak Ibu semua karena udah panas ya. Nah, kita nanti kita berromah turun lagi. Jadi bagi yang kita foto-foto dulu supaya ada dokumentasi untuk dibawa pulang. Ayo. Balik arah ke sana. Kanan cewek. Balik arah. Oke. Tak apa-apa lah. Adek. Dek Nurul sini. Sini. Omaknya tadi masih di masjid tadi. Sama siapa dah? Udah dicoba ya tadi. Salah konsep. Tengok depan nek. Wah, di mana kita Jabal Sur? Foto dulu. 1, 2. Tengok ada sana deh. 1, 2. Jangan ditutup jelek fotonya. Udah, Pak. Udah yuk. Udah, yel. Yel. Bismillah. Di mana kita? Jabal Sur. Kita Mujahid. Pejuang Ruwaitullah. Pecinta Rasulullah. Haramain. Berkah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ayo naik. Memang harus happy. Harus. Kita sini happy. Ibadah, liburan, healing semua ada di sini. Kampung jangan diingat dulu. Oke. Ayo naik. Sana mobil kita. Ayo boy. Mananya?
Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak ada bawa minum teh kan? Iya, tak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahu Akbar. Barulah soju. Alah. Tidak tadi nanti diusir lagi. Enggak pas. Ini tisu nah. Enggak bawa. Udah hilang tisunya. Tadi kayaknya ada Bu. Apa kami loh di hotel kah? Ada tadi mak bak di sini. Hah? Mana adik Nurul? Itu kasih aja Ajmi. Nah ini. Sanalah kau bang kosong bang. Bangku si Nurul. Itu. Ya, balak raya biar si Nurul sini. Hah? Biar si Nurul situ. Si Nuyul. Mana adik Nurul Nuyul? udah sama Dila dia. Apa lagi? Kosong itu bangkunya, sempit. Suruh pakai kacamata Abah, ada ku kasih semalam. Di mana kacamata Abah? Mana kacamata Abah? Kenapa nggak dipakai tadi panas? Tadi ini kata Ahmad, mana Abah kok nggak pakai kacamata? Kasih dulu, kasih pakai dulu. Oke Bapak, Abah ini yang naik, cuma satunya pakai dulu. Dibilang tadi jangan pakai baju ihram, berihram orangku dari kamu. Iya. Tapi pakainya tadi. Bisa kali ikram nak 6. Ha, tengok dulu ha, gantengnya Abah ha. Dia anak punya dia loh, Bang. Makin bandel itu. Jangan. Mana ini grup kami ini bilang gitu. Kau jangan sama dia satu, bandel. Patar orangnya, itu ada patar lari. Ini omaknya sedang menonton, tunjukkannya dulu anaknya. Mana omaknya? Saja anaknya. Ini anaknya. Anak siapa ini? Berat. Anaknya. Dia nanti atur kepanggil. Meraju, dia meraju. Ini menangis dia. Dia nggak mau balik ke kamar, dia depan, dia tidur di kamar kami. Cek. Enggak. Bagaimana panas? Panas. Panas atau dingin? Coba basah baju. Di sini dingin. Di luar? Baru berapa menit kita di luar? Ada 20 menit. Hah? Nah, ada 20 menit. Baru 20 menit. Kata Ustaz kita tadi Nabi 3 hari di atas. Mana jilbabnya kakak kata ibu? Kira-kira panasnya seperti apa? Kepanasan dia, kepanasan. Udah masuk semua kira-kira? Ada. Udah? Sini abangnya tak diopennya dek. Udah. Maka sesungguhnya Kayak emak mau menonton nih. perjalanan yang kita tempuh di setiap tempat itu Pakaikan jilbabnya kakak. hikmah kepada kita, memberikan ibrah pelajaran kepada kita tentang betapa susah payahnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Nah, Encik Ahmad. Mana Azmi, mana oleh sama Encik. Dulu Nabi sholat diusir. Kita di Masjidil Haram sholat diusir atau tidak? Diusir juga kalau salah tempat sholat. Sama sekarang haji, enak. Tapi nggak ada orang kafir lagi kan? Nah, Nabi diusir dengan tombak, diusir dengan cambuk, diusir dengan senjata tajam. Begitulah kerasnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukit yang didaki tidak kurang lebih 2 jam menghabiskan perjalanan ke atas. Itulah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan hijrah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama,
kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat rela mati. Sayyidina Abu Talib, sahabat sekaligus menantu Nabi, rela mati demi Rasulullah, menggantikan tempat tidur Rasulullah. Kalaulah tidak dibuka selimut itu oleh orang kafir, langsung ditusuk ke perutnya, maka yang tertusuk perutnya saat itu bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita dengarkan bagaimana kisah-kisah lain cintanya sahabat kepada Rasulullah, sampai rela kaki tangan putus, perutnya kena tombak demi untuk melindungi Rasulullah ketika dalam keadaan perang. Dan cerita itu akan kita dengarkan pada perang Uhud di kota Madinah nanti. Itu sahabat mulia Mus'ab bin Umair yang berkorban banyak demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hijrahnya ini juga kita melihat bagaimana Rasulullah memilih seorang sahabat yang paling dicintainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, kalaulah boleh saya ada bincu selain daripada dia Allah, bilang hari itu pasti mau ngajak Abu aku Bakar bincu aku angin. jadikan kekasihku. Tapi kita tidak boleh mencintai lebih daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran sesungguhnya sudah diabadikan tentang hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, idhuma fil ghari, keduanya berada di dalam gua. Gua yang dimaksud adalah gua yang tadi kita tengok, gua Sur. Kemudian idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan risau. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalaulah kita pakai rumus itu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tidak akan ada risau dalam hidup, tidak akan ada sedih berlebihan dalam hidup, tidak akan ada mengumpat dalam hidup, tidak akan ada menolak takdir dalam hidup, tidak akan ada mencela takdir, tidak terima dengan takdir Allah dalam hidup. Kalau kita meyakini Allah bersama dengan kita. Kita kemalingan. Kalau sedih berlebihan, berarti belum Allah bersama dengan kita. Tapi kalau sedihnya hanya sekejap, setelah itu kita ikhlaskan, berarti Allah sudah bersama dengan kita. Kalau kita kematian keluarga, apakah ibu kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal, kalau kita sedih berkepanjangan, maka sesungguhnya kita belum menyimpan Allah di hati kita. Tapi kalau kita bisa ikhlas, sesungguhnya kita sudah menyimpan Allah di dalam hati kita. Maka sesungguhnya hidup ini mudah saja, selama kita sandarkan diri kita kepada Allah, selama kita serahkan diri kita kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada keluh kesah dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Badan tubuh kita milik Allah, harta kita hakikatnya milik Allah, anak istri kita hakikatnya milik Allah. Jika kita kembalikan kepada Allah, maka tidak akan ada rasa sedih dan keluh kesah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musim kurma ini kan, dari hikmah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita ambil pelajaran begitu banyak. Di antaranya, sandarkan kehidupan kita kepada Allah, cari teman soleh yang paling baik yang kita jadikan sebagai teman kita. Karena Rasulullah SAW memilih teman terbaik dalam hijrahnya. Siapa teman terbaik Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan berkorbanlah untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib yang berkorban untuk Rasulullah.
rela nyawanya, bukan hartanya lagi, nyawanya untuk dipertaruhkan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke komplek Arafah, yaitu menuju ke Jabal Rahmah. Demikian, selamat Iyon menikmati din. perjalanan. Waalaikumsalam. Salat duha. Salat apa ni? Salat zuhur Indonesia ya? Aku pikir salat duha sih. Udah pakai headset itu kali ngomongin kan? Siapa? Coba, lihatnya. Kalau dia ngomong nak dengar lagi, itu pakai headset. Di sini masih jam berapa? Jam berapa Mi? Sini masih di Mekah masih jam 8, jam 9 lah ya kan? Iya. Di sana zuhur ini ya? Ya. Coba jemaah aku sakit. Iya, itu tapi Di puning kepala aku. Betul kan? jadi kayak mana lah pulangnya nanti itu? Sampai sehat. Gak dikasih di bandara. Kalau jadinya Siapa ngurus dia? ada tim travel itu lah. Tim Bu Maria. Ya ada nangis dia tinggal. Mana tahu dia orang bernapas saja payah. Itu udah di sakaratul maut. Udah biru kayak gini. Ya ada. Dia Kenapa? makan jamaah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah bulan. Ketawamu Bang Di. Datanglah bulan baru lah. Suruh pelankan dulu Rahmat ketawanya itu. Tanggal apa aku jumpa? Tanggal 6 udah keluar dari Coba lihat. ke Madinah lagi. Sama kita nanti ke Madinah. Indah, aku kan tanggal 3 kita Madinah ini. Ya sama aku Ustaz, ini terinya dia. Grup Lazada. Besok ini udah tanggal berapa nih ini? Tanggal 1. Lama lagi tanggal 6. Tinggal di Madinah. Udah mau pulang kami itu. Tanggal 8 pulang. Tanggal 7 free-nya. Misal ke hotel mama. Apa orangnya lagi? Tahu. Ambil minum ya. Snack mungkin. Tahu. Perawang aja katanya. Perawang lah. Kan? Iya, yang kota. Berapa giga paket mama tadi? Entah orang tuh belinya tadi mana. Ya kan mama ikut. Tak tolong aku lagi ini. Pakai sidik jari. Ini udah bongkar ini. Orang itu tak ada lagi masukkan apa aja Bu kata Pebi. Nama Dila lah. Nunggu sholat Isya orang tuh keluar loh orang.